Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, kita akan bahas mengenai asam, basa, dan garam. Sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana klasifikasi materi dan perubahannya, yaitu mengenai unsur, senyawa, dan campuran. Kali ini kita akan membahas mengenai asam, basa, dan garam. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Oke, tujuan pembelajaran kali ini yaitu menjelaskan pengertian larutan asam dan basa, membedakan sifat asam dan basa, dan menjelaskan berbagai macam indikator asam dan basa. Oke, kita bahas dulu yang pertama, yaitu mengenai manfaat dari larutan asam dan larutan basa. Apa sih manfaatnya gitu kan ya? Oke, larutan asam dan basa itu dimanfaatkan secara luas untuk industri, pertanian, kesehatan, dan penelitian di laboratorium. Oleh karena itu, dalam memahami sifat-sifat asam dan basa, itu merupakan hal yang sangat penting untuk memahami berbagai macam jenis larutan yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita bahas ya, larutan asam. Apa sih larutan asam itu? Larutan asam adalah suatu zat atau senyawa yang dapat menghasilkan ion hidrogen apabila dilarutkan dalam air. Masih ingat kan mengenai unsur hidrogen? Nah, unsur hidrogen itu lambangnya H. Karena di sini ion, berarti kan di sininya H+. Ini ionnya positif ya, ion hidrogen. Jadi asam itu dia itu menghasilkan ion hidrogen. Contoh, misalkan di sini ada larutan HCl atau larutan asam klorida. Ketika dia dilarutkan dalam air, dia akan menghasilkan ion hidrogen dan ion klorin ya. Ion hidrogen positif dan klorinnya negatif. Nah, ini menghasilkan ion-ion. Nah, contoh asam dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan jeruk, lemon, tomat, cuka dapur atau asam asetat, kemudian aki. Ya, aki mobil atau motor ya. Nah, ini disebut dengan asam sulfat atau H2SO4. Nah, selain ini ya, asam itu dibagi menjadi dua. Ada asam organik dan ada asam mineral. Apa sih bedanya antara asam organik dengan asam mineral ini? Nah, asam organik yaitu asam yang berasal dari makhluk hidup, yaitu hewan dan tumbuhan. Sedangkan asam mineral itu asam yang berasal tidak dari makhluk hidup. Ya, seperti itu. Nah, jadi itu ya mengenai larutan asam. Nah, di sini ada contoh-contoh asam yang sangat terkenal atau yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu ada asam asetat, asam sulfat, asam tatrat, asam malat, asam formimat, kemudian asam klorida, asam nitrat, asam fosfat, asam askorbat, asam sitrat, asam borat, dan asam karbonat, asam laktat, dan asam benzoat. Nah, di sini macam-macam asam bisa kalian lihat di sini. Ini nanti ada di dalam suatu makanan atau suatu larutan-larutan yang ada atau yang sering kalian jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lanjut yaitu larutan basa. Apa sih larutan basa itu? Larutan basa adalah suatu zat atau senyawa yang dapat menghasilkan ion OH- apabila dilarutkan dalam air. Nah, OH- di sini ya, ion OH- di sini adalah ion hidroksida. Ini lambangnya OH. Ya, ketika dicampurkan atau dilarutkan dalam air. Contoh misalkan larutan NaOH ya, natrium hidroksida. Ketika dicampurkan dalam air atau dilarutkan dalam air, itu dia akan menghasilkan ion natrium dan ion hidroksida ya, atau Na+ dan OH-. Nah, di sini karena ada OH- berarti NaOH ini adalah larutan basa. Jadi yang membedakan antara larutan asam dan basa yaitu ionnya ya ketika dilarutkan dalam air. Kalau asam itu menghasilkan ion hidrogen, sedangkan
Kalau basa itu ketika dilarutkan dalam air, dia menghasilkan ion hidroksida. Nah, contoh basa dalam kehidupan sehari-hari, misalkan sabun, kemudian pewangi, dan lain-lainnya. Nah, di sini ada contoh larutan basa yang terkenal ya, atau yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada aluminium hidroksida. Ini terdapat dalam deodoran, tahu ya deodoran, kemudian antacid. Kemudian kalsium hidroksida, ya. Ini terdapat dalam mortar dan plaster. Kemudian magnesium hidroksida. Ini ada obat urus-urus, ya, dan antacid. Kemudian natrium hidroksida, tadi ya, NaOH, natrium hidroksida. Ini untuk bahan sabun. Nah, seperti itu. Ini contoh-contoh larutan basa yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut. Kemudian perbedaan antara sifat asam dan sifat basa. Ya, ini yang membedakan antara asam dan basa. Yang pertama, senyawa asam itu bersifat korosif, sedangkan senyawa basa bersifat merusak kulit atau kaustik. Ya, ini ada korosif, ini ada kaustik. Ini antara bedanya asam dan basa. Kemudian perbedaan yang kedua yaitu dapat mengubah warna zat yang dimiliki oleh zat lain atau dapat menjadikan indikator asam atau basa. Nah, sedangkan kalau basa ini dapat mengubah warna zat lain, warna yang dihasilkan berbeda dengan asam. Nah, ini ya. Kemudian yang ketiga yaitu sebagian besar reaksi dengan logam menghasilkan H2 atau hidrogen. Sedangkan kalau basa ini terasa licin di tangan seperti sabun. Nah, itu ya sifatnya ya. Kemudian sifat asam yang keempat, senyawa asam ini memiliki rasanya asam, pasti ya. Kalian kalau mau coba misalkan jeruk atau asam cuka ya, itu pasti rasanya asam. Kemudian kalau basa ini senyawa biasanya terasa pahit. Contohnya tadi kan ya sabun ketika termakan atau tertelan kena mulut aja itu rasanya pahit. Kemudian yang kelima ini kalau asam dia menghasilkan ion hidrogen ya dalam air, sedangkan basa itu menghasilkan ion hidroksida dalam air. Nah, ini ya perbedaan antara sifat asam dan basa. Oke, lanjut. Kemudian larutan garam. Nah, tadi ya ada larutan asam, basa. Nah, sekarang larutan garam. Larutan garam adalah senyawa yang terbentuk dari reaksi asam dan basa. Jadi, reaksi antara asam dan basa dia akan menghasilkan larutan garam. Contoh nih dalam garam dalam kehidupan nih. Ini ada garam dapur atau rumusnya itu NaCl, natrium klorida. Ini garam ya, lambang atau rumus dari garam dapur NaCl. Reaksi pembentukan garam dapur ini contohnya misalkan larutan HCl kemudian ditambahkan larutan NaOH ya, natrium hidroksida. Kan HCl ini kan larutan asam ya. Kemudian NaOH ini larutan basa. Ketika dicampurkan, dia akan menghasilkan NaCl ya, garam dapur plus H2O. Dari mana nih NaCl? Kan ini kan Na ya, natrium, ininya klorin. Nah, klorin dan Cl ini dia akan membentuk ya, bersatu. NaCl, natrium klorida. Nah, di sini ada OH dan ininya H. Kan ini hanya ada dua nih, 1, 2. Kemudian O-nya 1, berarti H2O. Nah, H2O ini adalah air. Jadi, ketika asam dan basa dicampurkan atau direaksikan, dia akan menghasilkan garam dan air. Seperti itu ya, paham? Oke, lanjut. Contoh garam yang sering kita ketahui ya, atau yang sering kita jumpai. Contoh misalkan natrium klorida ya. Ini NaCl, nama dagangnya garam dapur, manfaatnya penambah rasa makanan. Kemudian natrium bikarbonat atau rumusnya ini NaHCO3. Ini baking soda ya, kalau kita tahu
kalau kita bahasa sehari-harinya. Ini manfaatnya pengembang kue. Kemudian natrium fosfat atau Na3PO4 ya, TSP. Ini manfaatnya untuk deterjen. Kemudian amonium klorida atau NH4Cl ya. Ini salmiak. Ini biasanya buat baterai kering. Kalium karbonat atau K2CO3. Ini potas ya, atau buat ini ya, sabun dan kaca. Kemudian kalsium karbonat. Rumusnya yaitu CaCO3. Beda ya. Tadi kan kalium, sekarang kalsium. Kalau kalium itu pakainya K. Kalau kalsium itu pakainya Ca. Jadi kalsium karbonat itu CaCO3 atau kalsit ya. Ini manfaatnya untuk cat tembok dan bahan karet. Kemudian kalium nitrat atau KNO3 atau salpeter. Ini manfaatnya untuk pupuk dan bahan peledak. Oke, lanjut. Kemudian indikator asam dan basa. Indikator asam basa adalah suatu senyawa yang dapat menunjukkan perubahan warna apabila bereaksi dengan asam atau basa. Indikator asam basa dapat dibedakan menjadi dua, yaitu indikator alami dan indikator buatan. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu mengenai indikator alami. Berbagai jenis tumbuhan dapat digunakan sebagai indikator alami. Contoh, misalkan kunyit, bunga mawar, kubis merah, kubis ungu, dan bunga sepatu. Ini adalah beberapa indikator alami yang berasal dari tumbuhan. Nah, di sini ya, ini gambarnya seperti ini, kubis ungu, bunga mawar, bunga sepatu, dan kunyit. Kita bahas dulu yang pertama. Ini ada kunyit. Ekstrak kunyit ya, ketika kunyit ini mau digunakan sebagai indikator alami, jadi si kunyit ini diekstrak dulu dengan cara ditumbuk atau dihancurkan. Ekstrak kunyit akan memberikan warna kuning cerah pada larutan asam dan dalam larutan basa akan memberikan warna jingga. Jadi seperti itu, dilihat dari warnanya. Ketika larutan tersebut warnanya kuning cerah, ya berarti itu larutan asam. Kalau larutan basa dia memberikan warna jingga. Kemudian kubis atau kol merah nih ya, atau kubis ungu sama saja. Ini mengandung suatu zat indikator yaitu antosianin. Zat ini berwarna merah pada asam dan berwarna hijau pada basa lemah dan berwarna kuning pada basa kuat. Jadi akan memberikan perubahan-perubahan warna tergantung larutan yang diberikan. Nah, seperti itu ya, ini ya. Dilihat dari warnanya. Kemudian ekstrak bunga sepatu ya, dia akan memberikan warna merah cerah jika diteteskan dalam larutan asam. Dan jika diteteskan dalam larutan basa akan menghasilkan warna hijau. Jadi indikator ini dilihat dari warnanya yang ketika dicampurkan dalam larutan. Nah, seperti itu ya. Oke, kita bahas yang kedua, yaitu mengenai indikator buatan. Salah satu jenis indikator buatan yang bukan dalam bentuk cairan ya, ini adalah kertas lakmus. Kalau kalian mau lihat bentuknya seperti ini ya, kertas ini tuh ya. Ada dua jenis kertas lakmus, yaitu lakmus biru dan lakmus merah. Lakmus biru akan menjadi merah dalam larutan asam. Warna kertas lakmus merah akan menjadi biru dalam larutan basa. Nah, seperti ini nih. Misalkan ini lakmus biru, ketika dicampurkan atau dicelupkan dalam larutan asam, dia akan menjadi merah. Dan sebaliknya, misalkan ini kertas lakmus merah dicampurkan dalam larutan basa, dia akan menghasilkan warna biru. Nah, seperti itu. Contoh kayak gini nih, misalkan perhatikan perubahan warna kertas lakmus pada gambar berikut ini. Misalkan ini gelas yang pertama, ini adalah larutan asam. Gelas yang kedua larutan netral, dan yang ketiga ini adalah larutan basa.
Larutan asam, ini kan lakmus biru, ini lakmus merah nih. Ketika dicampurkan, lakmus biru dia berubah warna menjadi merah. Sedangkan lakmus merahnya dia tetap nih warnanya merah. Nah, ini berarti larutan asam, ya. Perubahan warnanya seperti ini. Kalau misalkan larutan netral, ketika lakmus biru dicelupkan, dia warnanya tetap biru. Begitupun dengan lakmus merah. Ketika dicampurkan dalam larutan netral, dia akan tetap merah, ya. Jadi tidak ada perubahan antara lakmus biru dengan lakmus merah. Ini ya, ini netral. Kemudian larutan basa. Ketika dicelupkan lakmus biru, dia warna tetap biru. Dan lakmus merah ketika dicelupkan ke larutan basa, dia warnanya berubah menjadi biru. Nah, seperti ini gambaran mengenai perubahan warna kertas lakmus ketika dicampurkan dalam suatu larutan asam, basa, dan netral. Seperti ini. Nah, kemudian ini ada beberapa perbedaan pH suatu larutan, ya. Larutan bersifat netral apabila pH-nya itu sama dengan 7. Larutan bersifat asam apabila pH-nya itu kurang dari 7. Sedangkan larutan bersifat basa ini apabila pH-nya itu lebih dari 7. Jadi kalau pH-nya itu 7, itu berarti netral. Kayak garam gitu tuh, itu netral. Ini pH-nya 7. Kalau misalkan larutannya 6, 5, 4, 3, 2, 1 sampai 0, ini berarti larutannya bersifat asam. Kemudian kebalikannya, misalkan pH-nya ini lebih dari 7, yaitu 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ya. Ini berarti pH-nya itu atau larutannya itu bersifat basa. Nah, ini membedakan antara pH larutan asam, basa, dan netral. Nah, seperti itu ya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.